Halo teman-teman semuanya. Seperti itu. Oke teman-teman, kita masih lagi ngobrol sama Pak Jimmy ya, seorang coach anxiety freedom, berspesifikasi di bagian kecemasan. Jadi teman-teman butuh pertanyaan apa, pengen solusi apa, silakan tanya sembari kita ngobrol-ngobrol. Karena jarang banget nih Pak Jimmy online, soalnya ini pertama kali beliau online, jadi silakan tanyakan. Oke. Pertama, iya, pertama kali IG live. Oke, Pak, lanjut Pak berbicara tentang kecemasan, Nah, berbicara tentang kecemasan karena kita fokusnya kecemasan nih Pak. Eh, apakah kecemasan ini kan kita berbicara tentang setelah setelah ini misalnya ya, saya ngomong konteksnya Pak. Konteksnya adalah sekarang saya cemas bagaimana masa depan saya cemas bagaimana bisnis saya. Setelah saya nggak cemas Pak, logikanya kan, oke, saya sekarang nggak cemas Pak. Saya sekarang nggak sama, tetap aja fakta di lapangan adalah kehidupan serba sulit, Pak. Ini gimana kita menyeimbangkan antara kecemasan dengan fakta di lapangan, Pak Jimmy? Dari sisi pandangan Pak Jimmy gimana? eh, jadi kita harus punya apapun itu. Satu, kita kan tetap mau nggak mau harus beradaptasi dengan yang telah terjadi. Jadi kita bisa menyesuaikan diri dengan cara mengubah cara kita mendapatkan uang atau cara kita bekerja. Yaitu sekarang semuanya kan serba online. Jadi mau nggak mau kita harus online. Nah, kita juga bisa untuk mempertimbangkan secara secara apa ya, secara nyata, dalam artian secara kenyataan kita juga bisa mungkin untuk mulai mencoba bisnis yang lumayan booming di masa-masa seperti ini. Satu itu apa? Satu adalah kesehatan pastinya. Kesehatan, banyak orang nyari kesehatan, ya kan? Cari medical, kemudian juga vitamin, kemudian juga produk tradisional lainnya yang membuat imun tubuh naik, sistem tubuh naik, itu pasti laris banget. Nah, jadi kita bisa coba untuk mulai menjual produk-produk seperti itu. Satu. Kemudian dan semuanya pasti secara online pastinya. Kemudian kalau kita mikir bahwa sekarang adalah orang di rumah, berarti kita pasti harusnya kita harus membuat bagaimana supaya orang kan berarti kerjain nonton kan biasanya, ngisi waktu. Nah, jadi kayak kita buat IG seperti ini, itu kita juga bisa membantu orang. Jadi mungkin akan ada orang-orang yang bisa menggunakan IG Live atau FB Live atau apa yang lain-lain untuk jualan. Tapi maksud saya adalah memberikan isi-isi mulai mulai online, misalnya YouTube. Jadi YouTube juga bisa dipakai untuk kita mempromosikan apa yang kita suka seperti itu. Itu dapat duit juga. Kemudian kita secara fakta kita juga bisa misalnya karena orang di rumah mungkin ada yang nggak bisa biasa kerja di kantor nggak bisa masak, begitu masak nggak enak gitu kan. Misalnya nggak bisa masak, nah kemudian kan dia kan butuh misalnya makanan dari luar. Nah, makanan dari luar mungkin siapa tahu kita bisa buat makanan dari kita pribadi yang kita jual online juga ke grup WA dan sebagainya, masak sendiri sebenarnya, masak rumahan. Nah, itu juga bisa membantu. Kemudian misalnya bisnis-bisnis apa ya, bisnis-bisnis untuk pelatihan seperti itu. Kalau kita punya keahlian di bidang pelatihan apa, kita kan buka online bisnis pelatihan seperti itu. Kemudian misalnya kita suka gaming juga bisa membuat itu. Kemudian apalagi delivery service itu juga bisa. Kita jadi mencemplurkan diri dalam delivery. Kan zaman sekarang orang pada takut untuk nggak bisa keluar. Jadi delivery kita mungkin delivery. Nah itu secara kenyataan ya, secara ininya kita buat faktanya seperti itu. Nah sekarang kita mengalih ke arah secara rasionalnya seperti itu. Nah, kita sekarang beralih ke arah secara bagaimana cara mindsetnya. Kalau secara mindset itu eh, kita harus punya rasa bahwa kita itu tak terbatas peluangnya. Peluang tak terbatas. Oke. Karena kalau kita sudah punya mindsetnya peluangnya terbatas, sepi itu terbatas loh sudah. Sepi itu kita udah mulai memikirnya terbatas. Kita sudah memprediksikan bahwa itu sepi. Jadi kita sudah mulai merasa bahwa itu terbatas. Kemudian ketika kita nggak mungkin lagi itu berhasil, itu terbatas. Kenapa? Karena kita mulai memprediksikan hasil. Prediksi hasil itu nggak mungkin. Kita udah terbatas lagi. Hmm, Nah, tanpa sadar biasanya kita nah ini membuat kita jadi cemas kan, karena kita merasa terbatas. Nah, jadi kita harus membangun di level mana
di level pikiran bawah sadar terutamanya. Karena di sini di bawah sadar adalah operating system manusia gitu loh. Jadi kalau kita bisa masukkan pemahaman bahwa kita tak terbatas, bahwa kita banyak sumber daya yang entah yang akan terdapat, kita akan dapat berbagai peluang bahkan yang tak pernah terpikirkan oleh otak Hmm. sekalipun, kita selalu membuka diri dengan hal itu, maka itu akan muncul satu persatu seperti itu. Itu harus tetap dijaga sih, karena ketika kita secara realita kita lihat di luar itu kan pasti ada orang ngomong apa, kemudian kita terpengaruh, nah kita jadi down. Nah nah ketika itulah kita harus jaga supaya pemahaman kita, maksud kita bahwa peluang itu banyak itu terjaga gitu loh. Jadi kita bisa dapatkan peluang-peluang itu dengan lebih mudah seperti itu. Kurang lebih Oke, seperti itu sih. ini jadi Nah, kemudian juga untuk silakan Pak, silakan. Nggak, Pak, lanjut. eh, untuk relax gitu ya. Jadi kalau kita tadi kan saya bilang bahwa kalau kita modelnya mode survival tuh tegang. Jadi jangan lupa untuk relax. Nah, untuk relax itu, karena ketika relax itu kita bisa masukkan sugesti, kita baru bisa berpikir kreatif seperti itu ketika kita relax ya. Ketika tegang kita susah untuk berpikir Hmm. kreatif. Eh, jadi kita bisa menggunakan teknik Oke. nafas untuk relax ya. Teknik nafasnya saya sering share di YouTube saya itu adalah sharing nafas 5-5-5 ya, tahan nafas 5 hitungan. 1 2 3 4 5, oke, tahan 1 2 3 4 5, kemudian hembuskan Oke. lagi lewat hidung boleh, lah mulut boleh. 1 2 3 4 5, tarik, tahan, buang, tarik, tahan, buang. Terus seperti itu, ini akan membuat kita jauh lebih rileks. Tubuh kita rileks, pikiran kita rileks. Itu akan jauh lebih bagus lah untuk ke depan. Seperti Oke, itu. siap, siap, oke. Oke, menarik Pak. Jadi teman-teman, salah satu kondisi yang sudah Pak Jimmy kasih lagi ada kita dapat satu masukan baru lagi yaitu teknik olah nafas 555 ya teman-teman, kalau lagi saatnya mengetahui, sudah saat itu mengetahui Anda sedang stres, Anda sedang cemas, pakai nafas teknik 55 tadi itu bisa membantu meringankan pikiran, Ya, lebih 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 apa namanya, lebih enjoy Pak ya. Oke. Ini ada satu pertanyaan Pak Jim. Saya bisa mengendalikan di siang hari. Jadi ini termasuk dari Ibu, ini Bapak apa Ibu nih, Manda 10 ya. Itu dia, saya bisa mengendalikan di siang hari. Jadi dia tahu, dia sadar bahwa saya sedang cemas. Tapi kalau malam hari, tidur tetap susah Pak. Gimana solusinya? Ini insomnia Pak. Gimana Pak? Ada pengaruhnya nggak Pak? bisa karena malah mau tidur berarti ada suatu pemikiran-pemikiran yang muncul kan Ya. pastinya. Entah karena kemarin sudah susah tidur, atau beberapa minggu sudah nggak bisa tidur, atau bahkan mungkin beberapa bulan nggak bisa tidur. Itu pasti jadinya ketika malam jadinya mikir mau tidur susah seperti itu. Ada suatu ketakutan atau suatu ketidakyakinan bahwa saya bisa tidur. Nah, cara berisinya ya dengan cara tadi sih yang tadi kita lakukan, kita menyadari dulu bahwa ada pemikiran seperti ini, kemudian kita lepasin ya. Kalau punya buku bab cemas sih bisa dibantu sih. Atau misalnya kalau saya untuk workshop ICT juga bisa bantu. Tapi paling paling enggak poin yang saya mau sampaikan adalah satu, Bapak perlu sadari dulu pemikiran itu, kemudian izinkan lepaskan. Cara lepasnya gimana? Ya lepasin aja, niat aja lepasin, seperti itu. Kemudian juga gunakan nafas 5-5 ini juga, 5-5-5, 5-5-5 ya. Nah, itu juga bisa digunakan ketika mau tidur malam, karena itu akan buat kita jauh lebih rileks. Oke, jadi Tuh. sebelum tidur, Bapak bisa melakukan tarik nafas, olah nafas ya, 555. Terus pikirkan, coba mungkin Heeh. balik ke poin pertama tadi ya, dulu lakukan self talk Pak ya. Kita ngomong tanyakan kepada dalam diri, sebenarnya gue lagi cemasin apa sih gitu. Jadi harus tahu dulu Pak ya, cemasin pikiran apa sih Pak. Kalau nggak tahu, ada nggak sih Pak orang cemas tapi dia nggak tahu apa yang dia cemasin Pak? Ada juga seperti itu. Ada. Ada beberapa orang yang akan bingung Iya. kenapa saya cemas seperti itu. Jadi dia nggak bisa mendeskripsikan dengan kata-kata. Itu ada kok. Nah, jadi kalau dia nggak bisa mendeskripsikan dengan kata-kata ya nggak apa-apa. Ya lepasin aja dengan cara saya niatkan saya lepaskan. Udah gitu aja.
Ya kan saya lepaskan, kemudian nafas nafas 555 seperti itu. Itu bisa juga dengan dipakai. Oke, oke ya Pak Pak Mandat ya. Jadi kalau misalnya ini kalau kasusnya Pak Mandat berarti dia tahu Pak, dia tahu sadar bahwa dia cemas, siang dia bisa ngontrol tapi malam suka kebablasan, kembali gak bisa tidur. Berarti kalau istilahnya Pak Jimmy masih ada sesuatu yang nyangkut Pak ya, yang gak bikin dia gak bisa tidur itu sebenarnya ya. Heeh. Nah, itu harus Yes. dikenali dulu kan, biar takutnya Yes. apa. Nah, Pak Manda jawab cemas dihantui kematian, Pak. Dari Pak, sekarang semua takut mati, Pak. Betul, Pak. Oke, jadi menjawab, Pak Manda. eh nah, itu saya tahu cemas jantung kematian. Jadi gini Pak, kalau cemas jantung kematian itu sebenarnya hanya pemikiran. Pemikiran kita bahwa kita akan mati seperti itu. Nah, jadi mungkin saya nggak tahu juga ya Pak yang Pak Mandak alami. Apakah mungkin nanti kalau tidur nanti saya tiba-tiba mati gitu, ataukah mungkin saya akan apa ketika tidur? Saya nggak tahu juga yang terjadi. Tapi pasti itu ada pemikiran itu yang harus dibuang dulu. Dipicu apa itu muncul? Apakah mungkin karena dipicu oleh rasa ketidaknyamanan di tubuh, sehingga kemudian misalnya jantung berdebar ataupun yang lain, ataupun sesak nafas ataupun yang lain, yang kemudian memicu takut akan mati. Nah, ini yang harus di apa ya, diketahui dulu. Nah, dan untuk kemudian dilepaskan seperti itu. Oke, Cukup lakukan setiap kali ada pikiran-pikiran negatif, sebenarnya cukup lakukan nafas 555 itu akan membantu kok. oke. Jadi teman-teman hafalin ya, teknik 555 nih, cobalah. Ini kan semua teori. Nanti Bapak Ibu harus coba rasakan sendiri dan efeknya harus Bapak alami sendiri, Bapak Ibu alami sendiri, baru bisa tahu. Ini ada satu pertanyaan dari IG message saya Pak, ada di Bu Grafida, dia bilang yang mengalami susah tidur juga, tapi ini lebih akut Pak, karena dia bisa sampai satu level perut mual dan pengen muntah Pak. Ini termasuk akut apa gimana Pak dari ini? Eh, Kalau perut mual itu perlu dipertimbangkan apakah dia tuh punya asam lambung atau tidak. Maksudnya lambungnya luka atau tidak, karena kan sampai mual. Jadi apakah sudah diendoskopi atau belum? Satu. Kalau udah diendoskopi kemudian dia memang ada luka, ya sembuhkan dulu lambungnya. Tapi kalau misalnya diendoskopi dan kemudian nggak ada luka di lambung, berarti itu biasanya karena ketakutan yang ada. Ketakutan yang sangat hebat yang kemudian memunculkan mual. Seperti itu. Itu juga Oke. bisa. Nah, oke. Jadi yang diberesin ya ketakutannya. Tapi terlebih dahulu harus dicek lagi, dicek dulu. Itu Jadi kenapa. ada dua kalau kasusnya Bu Grafida itu berarti dua dua poin ya Pak. Dari fisiknya dia sendiri, apakah itu karena memang mual itu dari lambungnya fisiknya atau memang dari psikisnya Pak ya, dari ketakutannya Ya, pikiran-pikiran dia ya. Oke. ya, iya Ini betul. dari Ibu Mimot, kadang Pak tegang-tegang leher gitu. Tegang-tegang leher kalau cemas bisa mempengaruhi, ya setahu saya bisa mempengaruhi Pak kalau dari posisinya pikiran lagi rubet, kayaknya seluruh badan jadi sakit Pak. Ya, bisa. Cemas itu akan menimbulkan ketegangan. Jadi kalau kita, cemas itu kan mode survival, mode bertahan hidup, mode tegang. Saya ada bahas di YouTube saya sebenarnya. Jadi gini loh, kalau misalnya kita mau tanding sama orang atau kita misalnya di depan kita ada ular atau ada singa gitu kan, kita akan kontraksi otot akan Yes. begini kan. Siap-siap defend. Nah, nah siap-siap defend atau gimana-gimana gini kan seperti dan sebagainya, itulah kontraksi otot secara kasat matanya seperti itu. Nah, jadi kalau kita lagi cemas, otomatis tubuh itu akan ada mengalami ketegangan otot, ya. Nah, ketegangan otot yang terjadi adalah yang di sini, 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 sini. Kemudian kadang-kadang sakit di sini, kemudian apa namanya kadang-kadang pindah-pindah seperti itu atau beberapa hal yang normal tuh itu normal banget sebenarnya kalau cemas ini seperti ini. Tegangan otot itu normal kok. Kalau misalnya Anda cek kolesterol Anda nggak ada masalah ya berarti karena cemasnya. Oke, karena posisinya survival mode itu Pak. Jadi intinya harus change survival mode menjadi change relax mode. Seperti itu Pak. Oke. Yap. Oke. Relax mode itu dilatih ya. Jadi nafas 555 itu nggak bisa hanya sekedar
tahan nafas, tahan, hembus satu kali, relax ya enggak. Itu paling enggak harus dilakukan minimal 5 menit. Iya. Minimal 5 menit ya. Baru kemudian mungkin akan bisa lebih relax. Tapi kalau misalnya hanya berapa kali, 3 kali, kemudian merasa nggak ada perubahan, ya nggak bisa. Ini akan perlu proses. Oke. Seperti itu. Ada satu pertanyaan dari ini Bapak kayaknya Bapak Julfi Kariski. Hubungan lambung sama kesemasan apa Pak ya? Menjaganya gimana Mas? Gimana Pak Jimmy? Hubungan sama kecemasan sama lambung. Terus menyeimbangkan bagaimana Pak? Lambung sama cemas memang ada hubungannya yang dikenal dengan nama istilahnya kalau nggak brain gut axis, aksis poros otak dan pencernaan. Itu ada. Jadi yang perlu dilakukan adalah satu, kalau pencernaannya nggak sembuh-sembuh, Bapak sudah lakukan minum obat dokter, sudah minum omeprazol, lameprazol, lansoprazol, ranitidin, Nexian, dan banyak hal lainnya, dan itu belum juga membantu belum membantu lambung, atau Bapak sudah menggunakan yang namanya obat herbal, kunyit, jahe, lidah buaya, kemudian makan makanan diatur semuanya, sudah benar-benar diatur makannya, nggak makan yang pedas, asam, dan sebagainya, kemudian masih saja asam lambungnya masih nggak baik-baik, maka perlu dipertimbangkan untuk mulai bekerja di pikirannya. Jadi mulai bekerja di pikirannya dengan cara belajar untuk lebih rileks gitu. Semoga menjawab ya Pak Julfi Kariski ya. Ini ada satu pertanyaan dari Pak Hendra nih. Pak, kalau NC mikirnya ke situ terus sampai ini maksudnya Pak, sampai kadang nggak berdaya. Kalau lagi cemas ya, mikirnya ke situ terus ya sampai kadang nggak berdaya. Oke. Ya iya, pasti. Kalau cemas itu kan eh, kita tegang. Kita tegang, kita merasa ada bahaya. Bahaya yang ada di pikiran, bukan kenyataan. Masalahnya adalah pikiran tidak bisa membedakan antara imajinasi dan kenyataan. Yeah. Ya, pikiran tidak bisa membedakan antara imajinasi dan kenyataan. Jadi walaupun kita hanya berimajinasi saja, dan itu bukan suatu kenyataan, ya pasti kita jadi cemas. Nah, kenapa anxiety mikirnya terus ke sana terus? Karena kita tadi saya bahas tadi secara nggak langsung kita udah edik, tadi saya bilang cemasnya, atau kemudian kita mikir cemas, kemudian tubuh mengeluarkan hormon, kemudian kita terus seperti itu, nggak ada rehatnya sama sekali, nggak ada sama sekali rileksnya sama sekali, sehingga kita akan terus mengisi diri kita dengan semua kecemasan-kecemasan yang akhirnya jadinya edik sama cemas, edik sama kecemasan itu sendiri. Gitu. Nah, sehingga solusinya adalah mulai belajar ya, karena ini memang akan perlu proses untuk kita lebih rileks. Rileksnya ada di nafas 5-5-5 lagi, ulang lagi sekali lagi itu. Itu yang harus dilatih lagi. Gitu. Nah, setiap kali kemudian mikirnya aneh-aneh, tadi kan sudah dibahas juga bahwa kalau mikirnya aneh-aneh yang perlu dilakukan adalah untuk naikin energinya. Kalau misalnya masih bagus energinya, ya langsung pikiran positif. Tapi kalau misalnya energinya nggak terlalu bagus, ya berarti marah dulu, kemudian setelah digeser ke marah, dan marah geser ke positifnya, seperti itu. Jadi nggak cuma marah, geser lagi, geser emosi. Oke. Oke, Pak Hendra tadi semoga menjawab Pak ya. Jadi harus tahu dulu ya. Nah, ada lanjut nih Pak Hendra nanya gimana cara rubah pola pikir. Ketawa aja mengingatnya ke situ terus. Oke, ini menarik Pak. Jadi istilahnya dia mungkin saya tangkap pertanyaan Pak Hendra adalah saya ini tahu Pak ada sebuah kondisi saya cemas nih, tapi dia nempel Pak. Jadi nempel mungkin di pikiran bawah sadar saya atau apalah namanya. Jadi kadang saya ketawa nih Pak, saya kumpul sama saya lagi cerita sama Pak Jimmy, saya ketawa-ketawa. Tapi sebenarnya saya masih ngakses Pak, masih mikir itu. Jadi saat ketawa, tapi saya sebenarnya sedang cemas Pak. Mungkin ya yang saya tangkap dari Pak Hendra gini ya. Nah, gimana Pak Jimmy? Mungkin, itu mungkin banget. Mungkin banget. Jadi solusinya bisa coba cari di YouTube saya deh. YouTube saya itu ada namanya teknik coret tuh. Di YouTube saya ada namanya teknik coret.
Saya lupa YouTube mana, saya lupa. Jadi gini caranya, tulis aja semua ketakutan, semua kecemasannya di kertas, tulis semuanya, ya, tulis semuanya. Kemudian setelah ditulis, misalnya takut mati gitu ya. Kemudian itu coret, sambil ngomongin tuh salah, 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 gitu kan. Kemudian udah dilisi semua seperti itu, kemudian di kertasnya di remas, 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 kemudian masukin dibakar atau masukin tempat sampah atau dibakar, boom. Nah, setelah itu kemudian langsung setel lagu epic. Lagu epic itu lagu semangat. Lagu semangat, lagu yang membakar semangat, kemudian sambil dengarkan lagu itu, seperti itu. Itu membantu untuk biar lebih bisa mengatasi itu. Apa? Pikirannya nggak kesana terus. Itu juga bisa teknik coret ini juga bisa digunakan untuk mereka yang tadi susah tidur. Silahkan coba aja. Bantu kok. YouTube saya Jimmy Santosa sesuai nama saya. Oke. Oke. Tadi apa channel YouTube-nya Jimika Santosa Pak, bisa ya? Teman-teman bisa search ke situ ya. Iya. Jadi banyak materi-materi yang Pak Jimmy sharingkan di situ. Oke, jadi ini teman-teman ini menarik ya. Aduh, kita banyak dapat ilmu nih dari Pak Jimmy. Ada satu namanya teknik coret. Teknik coret adalah pakai bolpen ya Pak. Ini secara fisik Pak ya, Pak Jimmy. Tulis di kertas, lalu coret-coret dan katakan gua mau hapusin semua. Lalu remas, bakar dalam kondisi fisik ya. Kita bisa melihat dan kita bakar secara itu. Itu memberi input kepada pikiran bahwa saya sudah buang semuanya Pak ya. Seperti itu Pak Jimmy. Oke, ini menarik. Teman-teman catat ya. Wah, ini bermanfaat sekali nih buat teman-teman yang ini. Saya lagi cemas dari Pak Muhammad. Saya lagi cemas deadline jatuh tempo hutang harus terlunasi 2 minggu lagi Pak. Nah Pak, ini berbicara cemas karena hutang nih Pak. Solusinya apa dari sisi Pak Jimmy? Ya, kembali lagi kalau seperti itu keajaiban hanya datang ketika kita rileks. Keajaiban nggak datang ketika kita tegang. Jadi kalau mau sesuatu yang miracle, sesuatu yang ajaib, kita baru rileks. Nah, semakin kita tegang, semakin kita merasa nggak bisa, waduh gimana, semakin nggak dapat. Makanya kan ada biasanya orang ketika sudah pasrah, nggak apa, kemudian dapat duit. Nah, itu kenapa? Karena kondisinya kan rileks sebenarnya. Jadi yang perlu dilakukan adalah ya rilekslah dan yakinlah itu bisa terbayar atau bisa dinego. Ya, dinego atau dibayar. Nah, memang akan perlu proses, Pak. Bukan berarti ini akan segampang itu. Cuma ketika kita rileks, kita akan membuka pintu keajaiban itu jauh lebih banyak dibandingkan ketika kita tegang. Gitu. Oke. Kembali lagi, nggak boleh selalu kita intinya bagaimana kita belajar untuk bisa switching survival mode ini kita putar menjadi relax mode. Ketika relax mode sudah terputar, kita relax, semua keajaiban akan terjadi, Pak. Ini berhubungan dengan law attraction nggak sih, Pak? Kalau dari sisi ini menarik, karena ngomongin keajaiban, ngomongin something yang miracle, ini ngelingnya nanti ke bagaimana kita meng-attract hal-hal di sekitar kita, nggak, Pak? Iya. Dan untuk attract money, jangan butuh money. Oke, menarik, Pak. Untuk attract uang, jangan butuh uang. Karena kalau kita merasa kita butuh uang, kita kekurangan uang. Ketika kita kekurangan uang, kita nggak dapat duit. Oke. Itu beneran loh. Oke, menarik. Jadi ketika kita membayar, jadi nggak boleh ada kata-kata saya butuh duit. Oke. Itu nggak perlu saya butuh duit. Atau saya ingin duit, saya ingin punya uang, itu menandakan apa? Kekurangan kan? Kekurangan, keterbatasan. Jadi yang perlu adalah ya Tuhan, ya Allah, ya Tuhan terima kasih sudah terlunasi. Nah, udah seperti itu. Nah, ketika ngomong seperti itu nggak yakin, ya itu dilepasin. Oke. Pak Muhammad semoga membantu ya Pak ya. Jadi kita bisa membantu, kita nggak bisa bantu lunasi utangnya Pak. Tapi kita bantu bagaimana membuat Pak Muhammad percaya, riliskan, percaya keajaiban Tuhan selalu ada. Ya, rezeki Tuhan selalu ada untuk kita. Oke.
Ini dari Pak Zulfikari yang tadi sempat menanya lagi Pak. Pak Jimmy ini melatih pikiran positif yang bagus itu saat apa nih Pak? Sebelum tidur, saat mandi, atau saat di kamar mandi, bangun di tengah malam, atau seperti apa Kak? Supaya bisa dimasukin ke pikiran alam bawah sadar. Pikiran bawah sadar ya, pikiran bawah sadar. Pak Jimmy. Eh, Boleh seperti itu udah bener kok. Sebelum kondisi alfa atau kondisi theta, kondisi di bawah sadar alamiah terjadi ketika kita ngantuk poinnya. Jadi ketika ngantuk itu biasanya kan terjadi ketika mau tidur, ya. Kemudian ketika bangun pagi atau ketika misalnya kita masih ke kamar mandi, masih masih ngantuk-ngantuk, ya itu silakan. Itu adalah kondisi bawah sadar karena kita masih ngantuk alamiah. Itulah kondisi alamiah bawah sadar yang waktu yang tepat untuk masukkan afirmasi atau kata-kata positif. Udah betul kok dia udah tahu caranya. Oke, udah betul ya Pak Julfi ya. Tinggal lanjutkan aja, tinggal Mm-mm. terus-menerus dilatih memasukkan pikiran-pikiran positif. Waktu, oke. Sebentar. Pak Muhammad, mau Ya, thank you. Oke, belum ada pertanyaan, jadi belum ada pertanyaan, saya tanya lagi Pak. Oke Pak, berbicara tentang cemas ini kan kita tidak berbicara soal usia Pak. Anak kecil juga bisa cemas nggak Pak? Bisa dong Pak ya? bisa. Oke, Semua orang bisa cemas. bagaimana kita Mau level umur mengatasi berapapun. anak kecil cemas? Nah, kalau kita tanya kan dia nggak bisa jawab, Pak. Betul, Pak? Umur berapa Oke, dulu? uh, yang penting dia Umur, masih bisa umur berapa? komunikasi. Bisa komunikasi lah, minimal anak sekolah Iya, lah. kalau kalau bisa komunikasi ya tinggal kalau kita didik dia dengan suatu keyakinan agama gitu kan, ya kita bisa minta misalnya kita dia berdoa di sini gitu kan. Kemudian kita berdoa, kemudian kita minta bayangkan rasakan ketakutannya atau kecemasannya ditaruh di tangan gitu kan. Kemudian minta dia untuk bayangkan rasakan bahwa itu diambil oleh Tuhan seperti itu. Itu kan kalau anak kecil kan masih kuat, maksudnya juga kuat sih. Maksudnya itu anak kecil akan itu akan jauh bisa membantu. Kemudian ya pastinya kata-kata positif sih seperti itu membantu juga. Oke. Atau mungkin anak kecilnya suruh afirmasi. Jadi anak kecilnya suruh menghadap kaca kalau anaknya mau ya. Menghadap kaca, kemudian dia lihat dirinya sendiri, kemudian dia ngomong. Kita jadi kalimat positifnya. Itu Oh, bisa dimulai dari seperti itu juga, Pak. Jadi dia katakan bahwa, oh, bisa. saya ini, I'm a very good, I'm the best, semacam gitu. Jadi dia itu sudah bisa dilakukan ke anak kecil, Pak ya. Bisa. Anaknya suruh Yes, ngomong yes. sendiri, tapi depan kaca, Oh, seperti itu. Nggak depan kaca juga nggak apa-apa sih. oh, Cuma kalau anak kecil depan kaca kan akan jauh lebih suka yes, mungkin yes. kali ya. Pengalaman saya sih lebih suka sih. Oke, ini saya baca dari Ibu Jeng Widi. Jeng Widi ya. Pak, saya saat ibadah, pada saat sholat selalu merasa berdebar, dan pada saat mencoba fokus suka tiba-tiba muncul kelingan. Kelingan berarti pusing-pusing ya, seolah-olah nggak bisa menuntaskan sholat. Apa yang harus saya lakukan, Pak Jimmy? Jadi Ya, tidak fokus halo? pada saat sholat. Oke. Kalau nggak fokus sama sholat, mungkin mau nggak mau relaksasi dulu sih. Sebelum sholat, jam sholatnya sebaiknya relaksasi dulu. Nafas, kembali lagi, teknik yang tadi. Nafas 5-5-5. Tapi kalau Pak posisi kayak gitu, saya Nah, kalau paksain untuk selesai sholat, gimana Pak? nggak apa-apa sih, keliangan kan? Keliangan tuh nggak akan jatuh kok. Nggak akan jatuh. Jadi keliangan tuh memang akibat dari anxiety. Akibat dari kecemasan aja. Jadi pasti ibu yang tadi tanya pasti juga mengalami bahwa ketika keliangan juga nggak jatuh gitu loh. Itu hanya suatu ketakutan bahwa itu akan jatuh sehingga kita akan berjaga-jaga. Nah, berjaga-jaga itu membuat kita jadi takut kalau kita mau melakukan sholat atau kalau kita melakukan takut jatuh ketika sholat seperti itu. Oh, Nah, akhirnya kita jadinya cemasnya timbul gitu menarik. loh. Nah, karena ingat tadi kembali lagi, pikiran tidak bisa membedakan antara imajinasi dan Oke, kenyataan. menarik. Yes, yes. Saya menangkap satu kata kuncinya nih, Pak. Jadi ketika dia sholat, dia sudah berpikir bahwa sini kayaknya saya bakalan kelingan nih, Pak.
saya cemas. Ketika cemas itu kejadian, Pak. Ya, Jadi pikiran dia, ini bakal gua jatuh gak ya? Jadi itu membuat dia gak fokus, Pak. Itu Pak ya, kuncinya saya tarik benang merahnya seperti itu, Pak ya. iya, Oke. betul. Dan itu nggak Dia akan nggak jatuh jatuh, kok. Pak. Walaupun pilihan kan nggak Iya, akan iya, jatuh iya. kok. Menjawab ya, Ibu Widi ya. Oke, dari Ibu Mimo, gangguan cemas bisa keturunan nggak sih, Pak? Bapak saya orangnya kecemas, suka cemas, Pak. Saya keturunan itu kayaknya enggak, Pak ya. Penyakit itu. Eh, nggak, nggak, tidak sebenarnya. Mungkin meniru mungkin ya. Kalau turun sih tidak. Jadi kalau kita karena kita sering mungkin melihat orang tua kita seperti itu, ingat ya, anak atau waktu itu suka meniru. Jadi ketika kita melihat seperti itu, kita akhirnya meniru orang tua. Kalau waktu itu menirunya orang tua yang satunya lagi yang nggak cemas, mungkin beda lagi. Cuma mungkin yang selama ini panutannya adalah orang tuanya yang ini, yang mungkin yang paling dikagumi mungkin, atau mungkin yang paling dibuat dia, ya, kalau konsep saya sih itu meniru sih sebenarnya. Satu meniru, yang kedua bisa mungkin juga dia punya masalah tertentu. Masalah tertentu yang kemudian membuat dia jadi gangguan cemas. Gitu. Nah, jadi kalau teman-teman yang mengalami gangguan cemas ya silahkan pakai buku saya, buku Bye-Bye Cemas. Oke. Masih dijual, Pak, bukunya, Ini Pak? Pak, informasi. kalau mereka mencari bukunya masih di Gramedia masih ada, Pak? Oh enggak, bukunya enggak dari Gramedia, bukunya hanya sama saya Ah, sih. Hanya bisa pesan sama saya jadi aja sih. Jadi nggak ada di nanti Gramedia. kontak aja ya. Add ke Instagramnya Pak Jimmy ya, @Jimmy K Santosa. Nanti DM Pak Jimmy lah bagaimana mengatasi kecemasannya. Karena Pak Jimmy sudah nulis sebuah buku tentang bye-bye cemas. Semua kecemasan yang dialami oleh kita pada umumnya bisa diselesaikan. Ya, di dalamnya itu banyak teknik-tekniknya, teman-teman ya. Amin. Oke. Kontak ke Pak Jimmy langsung ya. Karena itu gak Oke. dijual bebas ya bukunya, Pak ya. Ya, langsung ke saya aja. DM aja, Oke, DM. diam aja. Dari Pak Muhammad. Oke, tadi semoga menjawab ya Ibu Mimot ya. Dari Pak Muhammad tanya lagi nih Pak, ada sesuatu yang aneh nih. Ketika ini sudah keluar jalur gak apa-apa lah Pak ya. Mereka pokoknya mereka sudah tahu bagaimana mengatasi kecemasan. Ini udah mengatasi kecemasan. Ketika rezeki datang seharusnya kita bersyukur. Tetapi ada aja kecemasan karena kurang kebutuhan Pak. Ini ada pantauan ini dan ini dalam pantauan pikiran sadar. Oke, saya nangkapnya adalah selalu merasa kekurangan rezeki, Pak. Cemasnya kalau sudah kekurangan rezeki. Cemas, maksud kekurangan rezeki, tadi kan kembali lagi kepada yang kita bahas di awal. Ketika kita merasa kurang atau ketika kita merasa kekurangan dengan kalimat bahwa misalnya saya butuh uang, saya ingin uang, dan sebagainya, itu sudah menyerahkan kekurangan. Dan uang tidak akan pernah datang bagi mereka yang merasa kekurangan. Uang hanya datang bagi mereka yang merasa berkelimpahan. Itu udah hukum. Sudah hukumnya. Jadi yang perlu diperbesar adalah perasaan berkelimpahan. Itu yang dibangun dulu. Nah, bagaimana kita bangun perasaan berkelimpahan? Paling cepat adalah dengan cara bersyukur. Ini memang suatu hal yang mungkin sudah sangat biasa banget bagi teman-teman. Cuma yang mau saya katakan adalah ketika kita bersyukur, artinya kita telah menerima. Syukur adalah kita telah menerima itu. Kita bersyukur karena kita telah menerima itu. Jadi, ketika kita bisa bersyukur atas apa yang telah terjadi, berarti kita sudah merasa berkelimpahan seperti itu. Kalau mau melatih cara berkelimpahan dengan cara Anda bisa misalnya mungkin sekarang saatnya tepat karena misalnya Anda zakat Ya. seperti itu, atau misalnya kalau Kristen perpuluhan misalnya, atau misalnya kalau mau lebih, ini kata coach saya, kalau mau melatih rasa berkelimpahan itu, kalau mau level pertama itu ya kita bagi-bagi sembako, bagi apa, bagi donasi seperti itu, atau kita ngasih ngasih bungkus misalnya, ya, seperti itu, atau ini yang paling keren, tapi saya belum pernah lakukan juga sih sebenarnya, karena saya belum ini. Jadi kita ke restoran, kalau sekarang nggak bisa ke restoran ya, kita ke restoran kemudian kita bayar satu meja di situ, nggak tahu tuh Oke. dia Oke. apa namanya, dia berapa duit bayarnya, kita bayar itu ke Oke. meja itu, dah, kemudian Oke. tinggal. Traktir mereka makan Nah, juga kena. itu kalau sudah berani level ke situ ya, kalau udah berani level ke situ. Kalau misalnya belum berani level ke sana ya paling tol. Di tol, kalau masih zaman dulu masih tol, kita bayar tol orang di belakang kita gitu. Itu melatih rasa berkelimpahan. Oke, oke, oke. Siap, siap. Jadi itu bisa dilatih, Pak. Jadi
kelimpahan itu bisa dilatih ternyata Pak. Oke, menarik ya. Semoga menjawab ya. Ini ada dari Pak Julfi ya. Pak Julfi tanya lagi, kadang udah fokus tapi masih mikir kemana-mana Pak. Jadi belum fokus namanya Pak. Cara fokusnya maksimal gimana Pak? Karena saya lakukan itu tanpa sadar dan menikmati. Saya ingin dirasakan dengan sadar dan menikmatinya tanpa kecemasan. Oke, dari Bapak siapa nih, saya nggak bisa baca namanya. Cara keluar dari kecemasan seperti apa? Mohon sarannya. Tadi sudah dijawab Pak ya, melalui beberapa teknik lah. Nanti nonton aja rekaman kita. Ini dari Bu Kaila. Kalau teman aku dia LBH parah. Dia keluhan cemas berlebih, berasa mau meninggal besok katanya. Pak, dada berdebar, penglihatan buram terus gak fokus. Aku sebutin ya Pak. Teman akunya malu katanya. Maksudnya apa nih? Saya gak nangkap pertanyaannya. LBH itu lebih maksudnya. Lebih parah, LBH itu iya, lebih ya. lebih parah. Saya kira singkatan, Pak. Gak mudeng lah. Lebih parah. Dia berasa mau meninggal. Sorry. Berasa mau meninggal besok. Dadanya berdebar, penglihatan buram. Gak fokus Pak katanya. Gimana Pak? Iya, itu gangguan cemas, itu gangguan cemas. Itu adalah gangguan cemas yang bisa dibantu dipulihkan, ya. Dan kalau udah level-level seperti itu, sebaiknya pakai informasi, sebaiknya pakai buku bye-bye cemas. Oke, jadi temnya di situ ada. Atau kalau enggak, silakan. Itu perlu Kalau enggak, silakan. sampai tanda petik Pak. Kalau tingkat seperti apa sih Pak yang harus butuh cari seorang terapis, hipnoterapis gitu, sampai seperti apa Pak untuk level cemasnya Pak? Yang menurut Pak Jimmy, oh kayaknya kamu harus cari seorang terapis deh untuk bantu kamu. Ketika orang itu sudah merasa tidak mampu untuk mengatasinya sendiri. Oke. Jadi kalau dia sudah. Jadi itu kembali ke masing-masing orang. Kalau dia merasa mampu ya lanjutkan aja. Oke. Ya, semoga menjawab ya Ibu Kela ya. Tolong kasih tahu temannya. Kalau ingin membantu beliau, membantu temannya, silakan kontak Pak Jimmy. Baca buku Bye-bye Cemasnya itu bagus banget. Nah itu bisa membantu. Atau pengen konsultasi lebih lanjut nanti DM ke Pak Jimmy ya, karena ini kayaknya agak aku soalnya Pak. Oke, ini banyak yang ini. Oke, ada pertanyaan lagi Pak. Pak, berapa Pak buku Bye-bye Cemasnya? Nanti DM langsung ke Pak Jimmy ya. Siapa tahu nanti Pak Jimmy mau bye-bye gratis. Amin. Oke. Coba advice terakhir Pak, apa yang ingin Pak Jimmy bisa sampaikan advice kepada teman-teman yang hadir atau nanti teman-teman yang nonton rekaman untuk kondisi kita sekarang? Silakan Pak Jimmy. Untuk mengatasi rasa cemas, jangan lupa untuk kita relax, jangan lupa untuk kita kalau kita relax, gunakanlah, kalau misalnya belum bisa relax, gunakanlah nafas 5-5-5, gunakanlah minimal 5 menit, ya. Tarik nafas 5 hitungan, tahan 5 hitungan, keluar 5 hitungan untuk membantu kita lebih rileks. Kemudian kalau untuk menghadapi masalah keuangan dan sebagainya, kita perlu tetap merasa bahwa ada banyak caranya, ada banyak sumbernya, dan kita tidak boleh merasa kekurangan. Jadi nggak boleh ada kata butuh, ingin, seperti itu nggak boleh. Jadi harus perlu lebih berbanyak syukur. Kemudian juga dalam kondisi seperti ini, kita juga harus mulai beradaptasi dengan situasi serba online.